Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Chelsea Ananta nomor absen 7, Inayah Anifanti nomor absen 13, Inayatul Laili nomor absen 14, Irsya Septia absen 15, Kayla Fidi absen 16, dan Keisa Sofina absen 17. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang teks debat yang berisikan pengertian debat, jenis-jenis debat, tujuan dan fungsi debat, serta unsur-unsur debat. Jadi, materi yang pertama adalah pengertian teks debat. Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Menurut G. Sukadi, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan. Sedangkan, menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Materi selanjutnya adalah tujuan teks debat. Adapun tujuan debat secara umum ialah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas sesuatu hal. Selain itu, tujuan debat diantaranya ialah 1. Melatih keberanian mengemukakan pendapat, 2. Melatih mematahkan pendapat lawan, 3. Meningkatkan kemampuan merespons sesuatu masalah, 4. Memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan, dan yang kelima adalah melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jenis-jenis debat. Debat dibagi menjadi 4. Yang pertama, debat parlementer atau majelis, assembly or parliamentary debating. Debat parlemen atau majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas tentang undang-undang, kebijakan atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Yang kedua, ada debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu, cross-examination debating. Debat ini memiliki tujuan untuk mengajukan serangkaian pertanyaan yang satu sama lain berhubungan erat, yang akan menyebabkan individu yang ditanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya. Selanjutnya, jenis debat yang ketiga ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan, yang biasa disebut dengan formal, konvensional, or educational debating. Tujuan perdebatan ini adalah untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Selanjutnya, jenis debat yang terakhir yaitu debat kompetitif. Tujuan debat kompetitif ini sendiri adalah untuk mengembangkan kemampuan tertentu seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan kemampuan berbahasa asing. Selanjutnya adalah fungsi debat. Fungsi debat yakni sebagai ajang untuk melatih keberanian dalam berargumentasi di depan umum, melatih berbicara terutama menanggapi argumen lawan bicara. Debat juga bisa meningkatkan kemampuan merespons suatu masalah dengan cepat dan tepat lewat sikap dan cara berpikir kritis terhadap sebuah topik, dan menambah pemahaman sebuah konsep atau teori terutama yang berkaitan dengan materi. Yang terakhir adalah unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat berisi yang pertama mosi. Mosi adalah isu, permasalahan, hal, tema, atau topik yang menjadi bahan debat. Mosi biasa berupa satu kalimat utuh, minimal berisi subjek, predikat, dan objek. Yang kedua yaitu tim afirmatif. Tim afirmatif adalah kelompok yang setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang ketiga yaitu tim negatif atau tim oposisi. Tim oposisi adalah kelompok lawan afirmasi, tidak setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang keempat adalah tim netral.
Tim netral adalah kelompok yang memberikan dukungan untuk dua sisi, baik setuju maupun tidak setuju. Yang kelima adalah moderator. Moderator yaitu pemandu atau orang yang memimpin jalannya debat. Yang terakhir adalah notulen. Notulen adalah orang yang menuliskan jalannya suatu debat dan mencatat kesimpulannya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.